Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Diva selaku dosen metode penelitian bisnis kelas D dan juga teman-teman kelas yang terkasih. Kami dari kelompok 1 ingin menyajikan materi tentang metode pengumpulan data, pengantar, wawancara, dan observasi. Nah, materi ini kami mengambil sumber dari buku Metode Penelitian untuk Bisnis edisi ke-6, pengarang Uma Sekaran dan Roger Bogi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber data, di mana data itu dapat diperoleh dari dua sumber. Yang pertama sumber primer dan sumber sekunder. Nah, data dari sumber yang primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari tangan pertama oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi. Nah, beberapa contoh dari sumber data primer ini seperti responden individu, kelompok fokus, dan panel yang secara khusus ditentukan oleh peneliti dan di mana pendapat mereka terkait persoalan tertentu dapat dicari dari waktu ke waktu, atau sumber yang tidak begitu jelas seperti majalah atau buku-buku lama. Lalu, data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada. Seperti yang sudah kita lihat dalam bab 3 ketika mengumpulkan informasi pendahuluan. Nah, data yang diperoleh dari sumber sekunder seperti catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri yang diberikan oleh media, web, internet, dan lain sebagainya. Nah, dalam beberapa kasus, lingkungan atau situasi dan peristiwa tertentu dapat menjadi sumber data, contohnya mempelajari tata ruang sebuah pabrik. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang sumber data primer. Nah, untuk mendapatkan data primer diperlukan beberapa sumber seperti yang pertama kelompok fokus. Nah, kelompok fokus ini biasanya terdiri dari 8-10 anggota dengan diskusi yang dipimpin oleh seorang moderator selama kira-kira 2 jam mengenai suatu topik, konsep, atau produk tertentu. Nah, anggota dari kelompok fokus biasanya dipilih berdasarkan keahlian mereka pada topik yang sedang digali informasinya. Misalnya itu ada seorang spesialis komputer, dia ingin membentuk kelompok fokus guna membahas hal-hal yang berkaitan dengan komputer dan komputasi. Kemudian kegiatan kelompok fokus ini juga bertujuan untuk memperoleh kesan, interpretasi, dan opini responden saat anggota membahas tentang peristiwa, konsep, produk, atau layanan. Moderator juga memainkan peran yang sangat penting untuk mengarahkan diskusi. Diskusi kelompok fokus mengenai suatu topik khusus di lokasi dan waktu tertentu memberikan kesempatan adanya format yang fleksibel dan lancar bagi anggotanya. Jadi respon yang tidak terstruktur atau spontan itu juga diperlukan untuk memunculkan pendapat, ide, dan perasaan yang sebenarnya dari para anggota mengenai topik yang sedang dibahas. Nah, kelompok fokus ini juga relatif tidak mahal dan dapat menghasilkan data yang dapat diandalkan dalam waktu singkat. Kemudian peran moderator. Seleksi dan peran yang dimainkan oleh moderator merupakan hal yang sangat penting. Nah, tugas-tugas dari moderator itu seperti memperkenalkan topik, mengamati, serta mencatat atau mengarahkan diskusi. Moderator tidak pernah menjadi bagian integral dari diskusi, tetapi hanya mengarahkan kelompok secara persuasif untuk mendapatkan semua informasi yang relevan dan membantu anggota kelompok untuk melewati setiap kebuntuan yang mungkin terjadi dalam suatu diskusi. Nah, moderator juga memastikan bahwa semua anggota berpartisipasi dalam diskusi dan tidak ada anggota yang mendominasi kelompok. Kemudian yang kedua, sifat data yang diperoleh melalui kelompok fokus. Nah, perlu diperhatikan bahwa meskipun data yang diperoleh dari anggota kelompok fokus itu bersifat homogen dan lebih murah dibandingkan data yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data yang lain, analisis dari isi data yang didapatkan tersebut hanya memberikan informasi yang kualitatif, bukan informasi yang kuantitatif. Demikian pula karena anggota tidak dipilih secara ilmiah untuk mewakili pendapat
dari populasi secara umum, maka pendapat mereka tidak bisa dianggap benar-benar mewakili. Namun demikian, ketika informasi eksploratif dikumpulkan sebagai dasar untuk penelitian ilmiah lebih lanjut, kelompok fokus dapat memainkan fungsi yang penting. Ketika diskusi hangat berlangsung, muncullah ide-ide baru yang tidak terduga di antara anggota kelompok yang membahas nuansa dari masing-masing proses pemikiran. Kemudian yang ketiga, konferensi video. Nah, dengan perkembangan kemajuan teknologi yang sudah cukup pesat dan adanya fasilitas komunikasi dengan moderator melalui pesan instan, konferensi video sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan informasi dari berbagai kelompok di lokasi yang jauh merupakan prospek yang sangat menjanjikan di masa depan. Nah, perlu dicatat bahwa kelompok fokus online juga sudah sangat lazim. Contohnya itu seperti surat elektronik atau email, web, dan ruang bincang atau chat room melalui internet juga dapat mempermudah kegiatan kelompok fokus. Nah, jika disimpulkan, kelompok fokus ini digunakan untuk yang pertama studi eksploratif, yang kedua membuat generalisasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari kelompok fokus, kemudian yang ketiga melakukan survei sampel. Nah, kelompok fokus juga diyakini dapat menjadi pengamat untuk memahami mengapa produk tertentu tidak berjalan dengan baik, mengapa strategi iklan tertentu itu lebih efektif, mengapa teknik manajemen tertentu itu tidak berhasil, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya panel. Nah, panel ini berbeda dengan kelompok fokus. Jika kelompok fokus bertemu hanya untuk satu kali pertemuan, maka panel ini bertemu lebih dari satu kali pertemuan, dan individu yang dipilih pun juga secara acak dari anggota panel untuk suatu studi penelitian. Misalnya, ada sebuah merek kopi yang ingin menilai dengan cepat pengaruh iklannya terhadap konsumen. Maka iklan tersebut ditunjukkan kepada anggota panel dan menilai bagaimana keinginan membeli mereka terhadap merek kopi tersebut. Nah, hal ini dapat dianggap sebagai respon yang dapat diperkirakan dari konsumen. Lalu mungkin beberapa bulan kemudian, manajer produk berpikir untuk memperkenalkan rasa yang berbeda pada produk yang sama dan dapat menyelidiki bagaimana sih pengaruhnya terhadap panel tersebut. Nah, sehingga kumpulan pakar panel yang berkelanjutan tersebut menjadi sampel dasar atau sounding board, yaitu kelompok yang digunakan untuk menguji ide baru. Nah, anggota para ahli semacam itu membentuk panel dan penelitian yang menggunakannya disebut studi panel. Contohnya itu indeks dari televisi merek Nielsen yang mendasarkan pada pola menonton televisi dari suatu panel. Nah, indeks tersebut dirancang untuk memberikan perkiraan ukuran dan sifat audiensi untuk satu program televisi. Kemudian data itu dikumpulkan melalui instrumen audimeter yang dipasang pada perangkat televisi pada kurang lebih 1.200 keluarga yang bekerja sama. Audimeter dihubungkan ke sebuah komputer pusat yang merekam ketika televisi dinyalakan dan mencatat saluran apa yang dinyalakan. Kemudian dari data tersebut, Nielsen membuat estimasi jumlah dan persentase seluruh TV rumah tangga yang menyaksikan acara TV tertentu. Panel lain yang digunakan dalam penelitian pemasaran meliputi National Purchase Diary Panel, National Family Opinion Panel, dan Consumer Mail Panel. Kemudian panel statis dan dinamis. Nah, panel yang termasuk dalam panel statis itu anggotanya yang sama berada dalam panel tersebut selama periode waktu yang lebih lama. Sedangkan panel dinamis itu, misalnya anggota panel berubah dari waktu ke waktu ketika berbagai fase studi dilakukan. Nah, kelebihan utama dari panel statis ini adalah bahwa sebelumnya panel ini memberikan pengukuran yang baik dan sensitif dari perubahan yang terjadi di antara dua titik alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan dua kelompok berbeda pada dua waktu yang berbeda. Namun kekurangannya adalah bahwa
anggota panel dapat menjadi sangat peka terhadap perubahan sehingga hasil dari wawancara yang berlangsung secara terus-menerus sehingga opini mereka mungkin tidak lagi mewakili apa yang orang lain yakini dalam populasi tersebut. Anggotanya juga dapat keluar dari panel tersebut dari waktu ke waktu karena berbagai alasan, sehingga meningkatkan persoalan bias karena tidak berlanjut atau berhenti. Nah, kelebihan dan kekurangan panel dinamis adalah kebalikan dari kelebihan dan kekurangan dari panel statis yang dibahas. Kemudian yang selanjutnya teknik Delphi. Nah, teknik Delphi adalah metode peramalan yang menggunakan panel para ahli yang dipilih secara teliti dengan cara yang sistematif dan interaktif. Para ahli tersebut mengisi kuesioner sebanyak 2 kali atau lebih. Pada kuesioner pertama, para ahli diminta untuk menjawab serangkaian pertanyaan terkait kemungkinan apa yang akan terjadi di masa depan atau persoalan lain di mana tidak ada pengetahuan yang pasti dan lengkap akan hal tersebut. Nah, kontribusi dari semua ahli tersebut kemudian dikumpulkan, dirangkum, dan ditanggapi dalam bentuk kuesioner kedua. Setelah meninjau hasil kuesioner pertama, para ahli mempertimbangkan persoalan yang sama sekali lagi, menilai pendapat dari para ahli yang lain. Alasan dari proses interaktif ini adalah bahwa pada akhirnya hal tersebut dapat mengarah ke konsensus tentang persoalan yang sedang diselidiki. Nah, biasanya identitas dari para partisipan itu tidak diungkapkan, bahkan setelah penyelesaian laporan berakhir. Hal ini akan mencegah beberapa ahli untuk mendominasi yang lain, membuat para ahli untuk secara yakin menyatakan pendapat mereka dan mendorong mereka untuk mengakui kesalahan jika ada, dengan memperbaiki penilaian sebelumnya. Teknik Delphi secara luas digunakan untuk peramalan bisnis jangka panjang. Kemudian yang berikutnya ukuran umum, atau disebut dengan ukuran yang samar, atau disebut juga dengan ukuran jejak, adalah berasal dari sumber primer yang tidak melibatkan orang-orang. Contohnya itu kerusakan jurnal-jurnal di perpustakaan yang memberikan indikasi yang baik terkait kepopuleran jurnal-jurnal tersebut. Kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang sumber data sekunder. Nah, data sekunder ini juga sangat diperlukan untuk kebanyakan penelitian bisnis, karena data sekunder ini mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang selain peneliti yang melakukan studi saat itu. Nah, terdapat beberapa sumber data sekunder itu termasuk buku dan majalah, publikasi pemerintah mengenai indikator ekonomi, data sensus, abstrak statistik, basis data atau database, media, laporan tahunan perusahaan, dan lain sebagainya. Studi kasus dan catatan dokumen lainnya juga memberikan banyak informasi untuk penelitian dan pemecahan masalah. Data semacam ini adalah seperti yang telah kita ketahui, kebanyakan hanya bersifat kualitatif. Selain itu, yang termasuk sumber data sekunder adalah rencana yang disusun untuk atau oleh anggota penting dalam organisasi, kalender kerja eksekutif, dan pidato yang mereka sampaikan. Namun demikian, banyak juga dari informasi internal yang mungkin memiliki hak milik dan tidak dapat diakses oleh semua orang. Basis data keuangan yang sudah tersedia untuk penelitian juga merupakan sumber data sekunder. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan dari data sekunder. Kelebihannya itu dapat menghemat waktu dan biaya, sedangkan kekurangannya itu dapat menjadi usang atau digantikan dengan yang baru dan tidak memenuhi kebutuhan spesifik dari situasi atau keadaan tertentu. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dapat meliputi wawancara atau wawancara tatap muka, wawancara melalui telepon, wawancara dengan bantuan komputer, dan wawancara melalui media elektronik. Kuesioner yang diberikan secara pribadi, dikirim melalui email atau secara elektronik, dan beragam teknik motivasional lain seperti tes proyektif. Wawancara, observasi terhadap individu dan peristiwa, dan pemberian kuesioner merupakan 3 metode utama pengumpulan data dalam penelitian survei. Tes proyektif dan teknik motivasional
juga terkadang digunakan untuk mendapatkan variabel. Dalam kasus semacam itu, responden biasanya diminta untuk menulis sebuah cerita, melengkapi kalimat, atau mengungkapkan reaksi mereka terhadap isyarat yang ambigu. Hal tersebut diasumsikan bahwa responden memproyeksikan pikiran, perasaan, sikap, dan harapan mereka ke dalam respons tersebut. Tes proyektif biasanya dilakukan oleh peneliti yang sudah terlatih untuk melakukan dan menginterpretasikan hasil. Meskipun beberapa penelitian manajemen dilakukan dengan menggunakan teknik proyektif, teknik tersebut lebih sering digunakan dalam penelitian pemasaran. Beberapa perangkat lunak yang tersedia yaitu kuesioner, data entry response, analisis data, survei web, DEM, email adalah StatPage, SumQuiz, survei software, professional quiz, dan Perseus. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rincian studi, pengukuran, dan analisis data. Saya akan membahas yang pertama, rincian studi. Dan studi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, tujuan studi itu terbagi menjadi deskripsi, eksplorasi, dan pengujian hipotesis. Yang kedua, tingkat intervensi peneliti itu dibagi menjadi dua, yaitu mempelajari peristiwa sebagaimana adanya dan manipulasi atau kontrol atau simulasi. Yang ketiga, situasi studi itu ada diatur dan tidak diatur. Yang keempat, unit analisis atau populasi yang akan diteliti. Itu terbagi menjadi beberapa macam juga, ada individu, pasangan, organisasi, mesin, dan lain-lain. Yang kelima, ada desain pengambilan sampel. Itu terbagi menjadi tiga, probabilitas, non-probabilitas, dan ukuran sampel. Dan yang keenam, ada horizon waktu. Terbagi menjadi dua, one shot dan longitudinal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang pengukuran. Pengukuran terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, strategi penelitian. Dalamnya terdapat eksperimen, penelitian survei, observasi, studi kasus, teori dasar, penelitian tindakan, dan metode campuran. Dan yang kedua, ada pengukuran dan ukuran. Ini dibagi menjadi beberapa juga, ada definisi operasional, item atau ukuran, kategorisasi, dan pengkodean. Dan yang ketiga, ada metode pengumpulan data. Itu ada wawancara, observasi, kuesioner, pengukuran fisik, dan metode umum. Nah, sekarang saya akan membahas yang terakhir, analisis data. Analisis data dibagi menjadi tiga, ada pemahaman data, kesesuaian data, dan pengujian hipotesis. Nah, yang berikutnya wawancara. Pasti kita semua nggak asing dong dengan wawancara ini. Nah, salah satu metode pengumpulan data adalah mewawancarai responden untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Nah, wawancara sendiri ini adalah metode pengumpulan data yang efektif, terutama selama tahap penelitian eksploratif. Ketika banyak wawancara dilakukan dengan banyak pewawancara yang berbeda, penting untuk memberikan pelatihan kepada pewawancara untuk meminimalkan bias pewawancara yang ditunjukkan dalam infeksi suara, perbedaan dalam penyusunan kata, dan interpretasi. Pelatihan yang baik akan mengurangi bias pewawancara. Nah, di wawancara ini ada jenis-jenisnya nih, yaitu yang pertama ada wawancara tidak terstruktur, wawancara terstruktur, serta wawancara tatap muka dan telepon. Yang pertama ada wawancara tidak terstruktur. Mengapa sih kok disebut tidak terstruktur? Nah, disebut tidak terstruktur itu karena pewawancara tidak memasuki situasi wawancara dengan rangkaian pertanyaan yang direncanakan yang akan diberikan responden. Jadi wawancara ini tidak membuat pertanyaan terlebih dahulu.
Nah, tujuan wawancara tidak terstruktur untuk mengetahui beberapa isu pendahuluan sehingga peneliti dapat menentukan variabel yang memerlukan investigasi mendalam lebih lanjut. Nah, contoh wawancara tidak terstruktur ini, misalnya tuh manajer tertarik untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja. Nah, untuk memahami situasi secara keseluruhan, peneliti atau di sini manajer dapat mewawancarai karyawan pada beberapa tingkat. Pada tahap awal, hanya pertanyaan terbuka dan luas yang akan diajukan dan jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan memberikan informasi kepada peneliti mengenai persepsi individu atau responden. Jenis dan sifat pertanyaan yang diberikan kepada setiap individu dapat berbeda-beda sesuai dengan tingkat dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, misalnya manajer ini mewawancarai manajer tingkat atas dan menengah. Itu tuh dapat diberikan pertanyaan yang lebih langsung mengenai persepsi mereka dan situasi yang dihadapi. Karyawan pada tingkat yang lebih rendah mungkin harus didekati dengan cara yang berbeda. Karyawan administrasi dan lainnya pada tingkat jabatan yang lebih rendah dapat diberikan pertanyaan terbuka dan luas mengenai pekerjaan mereka dan lingkungan kerja selama wawancara ini itu tidak terstruktur. Nah, misalnya kita di sini di PPT akan manajer memberikan pertanyaan kepada supervisor. Nah, pertanyaan itu tuh berupa misalnya gini, ceritakan kepada saya mengenai unit dan departemen Anda, bahkan mungkin mengenai organisasi secara keseluruhan dalam hal pekerjaan, karyawan, dan apapun yang menurut Anda penting. Nah, pertanyaan seperti itu kan dapat menghasilkan respon yang luas, dan jawabannya kan nggak mungkin 2 kata aja kan, mesti panjang. Nah, tetapi jika beberapa responden memberikan jawaban dengan 1 kata atau singkat dan pendek yang tidak informatif, pewawancara itu harus mengajukan pertanyaan yang membutuhkan rincian dan tidak dapat dijawab dengan 1 atau 2 kata saja. Nah, pertanyaan semacam itu bisa ditanyakan seperti yang ada di PowerPoint ini. Misalnya, saya ingin mengetahui tentang pekerjaan Anda. Mohon dong jelaskan secara terperinci hal-hal yang Anda lakukan dalam pekerjaan sehari-hari dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya ini menjadi pertanyaan yang disebut pertanyaan tindak lanjut. Nah, contohnya ini seperti pertanyaannya, dibandingkan dengan unit lain dalam organisasi ini, apa saja kekuatan dan kelemahan unit Anda? Nah, jika responden menjawab bahwa semua baik-baik saja dan tidak memiliki masalah, pewawancara dapat mengatakan, itu bagus. Beritahu saya apa saja yang memberikan kontribusi pada efektivitas unit Anda, karena kebanyakan organisasi lain biasanya mengalami beberapa kesulitan. Nah, teknik bertanya seperti itu biasanya dapat meruntuhkan pertahanan responden dan membuatnya lebih bersedia untuk memberikan informasi. Lalu berikutnya tadi kan udah ada pertanyaan buat misalnya untuk pertanyaan supervisor. Nah, berikut ini tuh ada pertanyaan untuk karyawan biasa yang bekerja di pabrik serta karyawan non-manajerial dan supervisor itu dapat diberi
pertanyaan yang sangat luas yang berhubungan dengan pekerjaan, lingkungan kerja, kepuasan dan ketidakpuasan mereka di tempat kerja, dan lainnya. Nah, misalnya pertanyaannya itu, apa yang Anda sukai dengan bekerja di sini? Lalu bisa juga ceritakan tentang sistem pemberian penghargaan di tempat ini. Nah, jadi tuh intinya dari wawancara tidak terstruktur ini. Jadi peneliti dalam wawancara tidak terstruktur ini itu tuh mewawancarai beberapa responden. Nah, kayak di contoh itu kan ada apa sih, karyawan non manajerial, non supervisor, karyawan supervisor. Itu tuh ditanyai. Dan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti itu tidak direncanakan terlebih dahulu. Jadi kayak misalnya tidak di list atau dicatat-catat gitu terlebih dahulu, tapi langsung disampaikan ke responden. Dan itu pertanyaannya itu secara luas ya. Nah, setelah melakukan sejumlah wawancara tidak terstruktur terhadap karyawan pada beberapa tingkat dan mempelajari data yang diperoleh, peneliti akan mengetahui variabel-variabel yang memerlukan fokus lebih besar dan membutuhkan informasi mendalam. Nah, hal tersebut menjadi dasar bagi pewawancara untuk melakukan wawancara terstruktur lebih lanjut di mana variabel akan diidentifikasi. Berdasarkan urgensi situasi, peneliti yang berpengalaman dapat mengutip jawaban responden dan mengajukan pertanyaan lain yang relevan di luar aturan wawancara. Melalui proses tersebut, faktor-faktor baru dapat diidentifikasi sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Tetapi, untuk mampu mengenali kemungkinan respon pewawancara, harus memahami tujuan dan sasaran dari setiap pertanyaan. Hal ini penting, terutama ketika sebuah tim dari pewawancara yang terlatih melakukan survei. Dalam wawancara terstruktur, memerlukan alat bantu visual yang tepat diberikan kepada orang yang diwawancarai, yang kemudian memberikan respon mereka terhadap pertanyaan yang diajukan. Itu berguna ketika berusaha untuk mengungkapkan struktur dan wawancara terstruktur. Tujuan utama wawancara tidak terstruktur adalah untuk menyelidiki dan menggali beberapa faktor pada situasi yang mungkin menjadi pusat dari bidang permasalahan yang luas. Selama proses ini, mungkin terbukti bahwa masalah seperti yang diidentifikasi dari klien tidak lain adalah gejala dari persoalan yang lebih serius dan sulit. Melakukan wawancara tidak terstruktur terhadap banyak orang dapat menghasilkan identifikasi beberapa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai melatih pewawancara. Yang pertama itu pewawancara harus diberikan informasi yang lengkap sebelumnya mengenai penelitian. Jadi maksudnya tuh di sini pewawancara harus memiliki topik atau memiliki informasi yang cukup lengkap agar di saat ia menanyakan kepada respondennya dan respondennya itu menjawab, ia udah mengetahuinya terlebih dahulu dan udah memiliki wawasan yang udah luas gitu. Yang kedua itu memberikan pelatihan mengenai cara memulai sebuah wawancara. Maksudnya itu di sini pewawancara itu harus dilatih agar di saat ia menanyakan atau mewawancarai seseorang, ia udah memiliki struktur atau cara-cara yang baik bagaimana memulai sebuah wawancara. Contohnya itu seperti membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, lalu menentukan topik pembicaraan, lalu menentukan informasi yang dibutuhkan, lalu mengurutkan pertanyaannya, lalu melakukan wawancara dengan memerhatikan etika yang baik. Lalu yang ketiga itu melanjutkan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya
memotivasi responden untuk menjawab. Jadi di sini tuh pewawancara juga harus memotivasi responden agar responden itu tidak merasa gugup atau tidak merasa takut. Lalu yang kelima, cara mengakhiri wawancara. Jadi di sini pewawancara juga harus tahu bagaimana cara mengakhiri wawancara. Contohnya itu seperti berterima kasih ke responden, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kiat-kiat atau syarat-syarat untuk melakukan wawancara. Yang pertama itu harus bebas dari bias. Itu artinya informasi yang diperoleh selama wawancara semaksimal mungkin harus bebas dari bias. Nah, bias itu mengacu pada kesalahan atau ketidakakuratan dalam pengumpulan data. Bias juga itu dapat muncul dari pewawancara, orang yang diwawancarai, atau situasi. Lalu yang kedua ada mendengarkan orang yang diwawancarai dengan penuh perhatian. Jadi di sini pewawancara harus benar-benar mendengarkan apa yang menjadi jawaban dia atau si yang diwawancarai itu. Nah, yang ketiga menunjukkan perhatian terhadap apa yang disampaikan. Jadi di saat yang kita wawancarai atau diwawancarai itu menjelaskan atau menjawab pertanyaan kita, pewawancara harus meresponnya mungkin dengan menganggukkan kepala atau tersenyum. Lalu yang keempat itu sopan dalam bertanya, dan yang kelima mencatat respon secara akurat. Jadi di sini pewawancara mencatat respon atau poin-poin yang dijawab. Gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai membangun kredibilitas, hubungan, dan motivasi individu untuk merespon. Yang pertama itu pengetahuan, keterampilan, dan antusiasme itu merupakan kualitas yang harus ditunjukkan oleh peneliti untuk membangun kredibilitas dengan organisasi yang mempekerjakan dan anggotanya. Jadi seorang peneliti harus membangun hubungan dan mendapatkan kepercayaan serta persetujuan dari klien yang mempekerjakan mereka sebelum dapat memulai pekerjaan dalam organisasi tersebut. Lalu yang kedua, peneliti juga harus mampu membuat responden merasa cukup nyaman untuk memberikan jawaban yang informatif dan jujur tanpa merasa takut. Itu tujuannya untuk mendapatkan informasi yang jujur dari responden. Jadi peneliti harus mampu membangun hubungan dan kepercayaannya dengan mereka. Lalu yang ketiga itu ada peneliti dapat membangun hubungan dengan bersikap menyenangkan, tulus, dan peka. Dengan menunjukkan minat yang tulus terhadap responden dan menghilangkan rasa gelisah, takut, curiga, dan tegang dalam situasi tersebut akan membantu responden untuk merasa lebih nyaman dengan peneliti. Jika responden diberikan informasi tentang tujuan studi dan bagaimana mereka dipilih untuk menjadi salah satu peserta wawancara, akan terbentuk komunikasi yang lebih baik di antara kedua belah pihak. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik bertanya. Di sini terdapat 6 teknik. Yang pertama itu teknik corong. Pada awal wawancara tidak terstruktur, disarankan untuk mengajukan pertanyaan terbuka. Alasannya itu karena untuk memperoleh ide yang lebih luas dan membentuk kesan tertentu mengenai situasi. Pertanyaannya itu seperti ini. Bagaimana perasaan Anda dengan bekerja untuk organisasi ini? Dari respon terhadap pertanyaan yang luas tersebut, pertanyaan lebih lanjut yang secara progresif lebih fokus dapat diajukan ketika peneliti memproses respons orang yang diwawancarai dan mencatat beberapa persoalan penting yang mungkin relevan dengan situasi. Lalu yang kedua itu ada pertanyaan tidak bias. Ini untuk memastikan bahwa Anda meminimalkan bias dalam respon merupakan hal yang paling penting. Contohnya itu seperti ini. Ceritakan kepada saya bagaimana Anda melakukan pekerjaan. Pertanyaan ini lebih baik dibandingkan dengan yang ini. Bung, pekerjaan yang Anda lakukan pasti membosankan. Ceritakan bagaimana Anda menjalaninya. Jadi, bias juga dapat muncul dengan menekankan kata-kata tertentu dengan perubahan nada dan suara serta melalui saran yang tidak tepat. Lalu yang ketiga, ada mengklarifikasi persoalan, yaitu untuk memastikan bahwa peneliti memahami persoalan seperti yang responden ingin ungkapkan. Disarankan untuk memparafrasakan
atau menyatakan kembali informasi penting yang diberikan oleh responden. Misalnya, jika responden mengatakan ada kebijakan promosi yang tidak adil dalam organisasi ini, senioritas sama sekali tidak diperhitungkan. Jadi, Anda mengatakan bahwa junior selalu dipromosikan bahkan melalui senior yang mampu. Nah, memparafrasakan dengan cara seperti itu memperjelas persoalan apakah responden menganggap kemampuan merupakan hal penting. Nah, jika hal tertentu yang disampaikan tidak jelas, peneliti harus mencari klarifikasinya. Misalnya, bila responden mengatakan, fasilitas di sini sangat buruk, sering kita harus terus bekerja, bahkan ketika kami akan mati kehausan. Peneliti dapat bertanya, apakah tidak ada keran air minum yang tersedia di dalam gedung? Jawaban responden terhadap hal tersebut mungkin menunjukkan bahwa terdapat saluran sebuah keran air minum di gudang tersebut. Namun responden mungkin menginginkan satu keran air minum di area kerjanya. Jadi seperti itu. Lalu yang keempat, membantu responden untuk mempertimbangkan persoalan. Jika responden tidak dapat menyatakan persepsinya atau menjawabnya, atau saya tidak tahu seperti itu, peneliti sebaiknya mengajukan pertanyaan secara lebih sederhana atau memparasahkannya. Misalnya, jika seseorang responden tidak dapat menjelaskan aspek pekerjaan yang tidak ia sukai, peneliti dapat menunjukkan pertanyaan secara sederhana. Contohnya, responden diberikan pertanyaan tentang tugas apa yang ia pilih, melayani konsumen, atau melakukan pekerjaan arsip, seperti itu. Lalu yang kelima, membuat catatan. Nah, ketika melakukan wawancara, penting bagi semua peneliti untuk membuat catatan tertulis saat wawancara berlangsung. Wawancara sebaiknya tidak tergantung pada ingatan, karena informasi berdasarkan ingatan seringkali tidak teliti dan tidak tepat. Selain itu, jika terdapat lebih dari satu wawancara yang dijadwalkan pada hari tersebut, jumlah informasi yang diterima pun akan meningkat. Lalu, yang terakhir, ada tinjauan kiat-kiat untuk diikuti ketika melakukan wawancara. Membangun kredibilitas sebagai peneliti yang cakap merupakan hal penting untuk kesuksesan proyek peneliti. Peneliti perlu membangun hubungan dengan responden dan memotivasi mereka untuk memberikan responden yang terbatas dari bias, dengan menghilangkan semua kecurigaan, ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran mereka. Poin yang berikut adalah wawancara tatap muka, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utama wawancara tatap muka atau langsung adalah bahwa penelitian dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai kebutuhan, mengklarifikasi keraguan, dan memastikan bahwa respon dipahami dengan tepat, dengan mengulangi atau memparafrasekan pertanyaan. Penelitian juga dapat melihat isyarat nonverbal dari responden. Semua ketidaknyamanan, kekhawatiran, atau masalah yang responden rasakan dapat teridentifikasi melalui kerut dahi, ketukan gugup, dan bahasa tubuh lainnya yang secara tidak sadar ditunjukkan oleh responden. Kemudian, kekurangan utama wawancara tatap muka adalah keterbatasan geografis yang menghalangi survei dan banyak sumber daya yang diperlukan jika survei tersebut dilakukan secara nasional atau internasional. Biaya pelatihan untuk meminimalkan bias pewawancara, misalnya perbedaan dalam metode bertanya, interpretasi terhadap respon, juga tinggi. Kekurangan lain bahwa respon mungkin merasa tidak nyaman dengan anonimitas respon mereka jika mereka berinteraksi langsung atau tatap muka dengan pewawancara. Selanjutnya, wawancara telepon, kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan utama wawancara telepon dari sudut pandang peneliti adalah dapat berkomunikasi dengan beberapa orang yang berbeda dalam periode waktu yang relatif singkat. Dari sudut pandang responden, hal tersebut akan menghasilkan ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh beberapa dari mereka ketika menghadapi pewawancara. Terdapat kemungkinan bahwa sebagian besar responden akan merasa lebih nyaman mengungkapkan informasi pribadi melalui telepon dibanding tatap muka. Kemudian, kekurangan utama wawancara telepon adalah bahwa responden dapat mengakhiri wawancara tanpa peringatan atau penjelasan dengan menutup telepon. Caller ID dapat memperburuk situasi tersebut. Hal ini dapat dimengerti karena pemilik telepon kini banyak diganggu oleh telemarketing yang sering menelpon mereka setiap hari. Untuk meminimalkan jenis masalah non-respon ini, disarankan agar pewawancara terlebih dahulu menghubungi responden untuk meminta partisipasi mereka dalam survei, memberitahukan perkiraan durasi waktu wawancara, dan mengatur waktu yang tepat untuk kedua belah pihak. Poin yang berikutnya adalah tambahan sumber bias dalam data wawancara. Data yang bias akan muncul jika responden diwawancara saat mereka sangat sibuk atau sedang berada dalam suasana hati yang buruk. Respon terhadap persoalan seperti pemogokan, pemberhentian, atau semacamnya juga bisa menjadi bias. Kepribadian pewawancara, kalimat perkenalan, perubahan nada suara, dan aspek lainnya dapat menimbulkan bias tambahan. Pengetahuan akan berbagai sumber bias akan membuat pewawancara dapat memperoleh informasi yang relatif valid. Bias pengambilan sampel termasuk ketidakmampuan untuk menghubungi seseorang yang nomor teleponnya sudah berubah, juga dapat mempengaruhi kualitas dan data penelitian. Demikian pula orang dengan nomor tidak terdaftar namun dihubungi juga dapat membiaskan sampel, sehingga membiaskan data yang diperoleh. Dengan penggunaan caller ID, kemungkinan wawancara telepon akan menjadi semakin sulit. Wawancara dengan bantuan komputer. Pertanyaan wawancara dengan bantuan komputer atau computer assisted interview ditampilkan pada layar komputer dan pewawancara dapat memasukkan jawaban responden secara langsung ke dalam komputer. Akurasi pengumpulan data meningkat karena perangkat lunak software dapat diprogram untuk mengurangi respons yang tidak sampai, off base, atau di luar kisaran, out of range. Perangkat lunak computer assisted interview juga mencegah pewawancara menanyakan pertanyaan yang salah atau berada dalam urutan pertanyaan yang salah, karena pertanyaan secara otomatis dikirimkan kepada responden dalam susunan yang berurutan. Pada beberapa tingkat, hal tersebut akan menghilangkan bias oleh pewawancara. Cati dan Capi. Terdapat dua jenis program wawancara dengan bantuan komputer, yaitu wawancara telepon dengan bantuan komputer, computer assisted telephone interview atau disingkat Cati, dan wawancara personal dengan bantuan komputer, computer assisted personal interview atau disingkat CAPI. Cati yang digunakan dalam organisasi penelitian bersifat efektif karena
Respon terhadap survei dapat diperoleh dari orang-orang di seluruh dunia. Komputer mempercepat pertanyaan dalam bantuan perangkat lunak dan responden memberikan jawaban. Komputer memilih nomor telepon, menghubungi dan menyimpan respon dalam arsip data. Kemudian data dianalisis. Wawancara telepon yang terkomputerisasi dan diaktifkan dengan suara juga dapat dilakukan untuk survei singkat. Data juga dapat diperoleh selama survei lapangan dengan menggunakan handle komputer atau komputer kecil yang dapat digenggam yang merekam dan menganalisis respons. Kelebihan wawancara dengan bantuan komputer dapat dinyatakan sebagai pengumpulan informasi yang lebih cepat dan akurat, ditambah analisis data yang lebih cepat dan mudah, biaya pelaksanaan yang rendah, dan tabulasi hasil secara otomatis yang memungkinkan. Poin selanjutnya adalah kelebihan paket perangkat lunak atau paket aplikasi. Catatan lapangan yang dibuat oleh pewawancara saat mereka mengumpulkan data biasanya harus ditulis, dikodekan, dan ditabulasi dengan tulisan tangan, dan seterusnya, yang mana semua kegiatan tersebut membosankan dan memakan waktu. Komputer sangat memudahkan pekerjaan pewawancara terkait dengan kegiatan tersebut. Indeks data otomatis dapat dilakukan dengan program khusus. Dua jenis model dalam operasinya, yaitu pertama, pembuatan indexing response spesifik dikodekan dengan cara tertentu, dan yang kedua, mendapatkan kembali atau retrieval data dengan pencarian kecepatan tinggi. Program pencarian manajemen basis data berorientasi teks memungkinkan pengguna untuk menggunakan teks, menyisipkan tanda yang menghubungkan unit teks terkait. Dengan demikian, kita melihat bahwa komputer membuat pengaruh besar dalam pengumpulan data. Poin yang terakhir dari wawancara adalah tinjauan wawancara. Wawancara merupakan satu metode untuk mengumpulkan data. Wawancara bisa berupa wawancara tidak terstruktur atau terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka, melalui telepon, atau melalui komputer. Wawancara tidak terstruktur biasanya dilakukan untuk memperoleh ide yang jelas mengenai apa yang dan apa yang tidak, serta yang penting dan relevan untuk situasi masalah tertentu. Wawancara terstruktur memberikan informasi yang lebih mendalam tentang variabel keterkaitan tertentu. Wawancara tatap muka dan yang dilakukan melalui telepon memiliki kelebihan dan kekurangan, dan keduanya memiliki kegunaan masing-masing dalam situasi yang berbeda. Wawancara dengan bantuan komputer yang membutuhkan investasi awal sangat besar adalah aset untuk wawancara dan analisis respon kualitatif dan spontan. Wawancara interaktif dengan komputer akhir-akhir ini semakin menjadi metode penting untuk pengumpulan data. Saya akan menjelaskan mengenai metode proyektif. Metode proyektif itu merupakan ide atau pemikiran tertentu yang tidak dapat dengan mudah diungkapkan dengan kata-kata atau yang tetap berada dalam pemikiran responden selalu dapat diungkapkan melalui penelitian motivasional atau motivational research. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh profesional terlatih yang menerapkan berbagai teknik penyelidikan yang berbeda untuk mengungkapkan ide-ide dan pemikiran responden yang sulit untuk diubah.
Teknik-teknik yang lazim untuk mendapatkan data semacam itu seperti asosiasi kata, penyelesaian kalimat, thematic appraisal test atau TAT, uji inkblot atau inkblot test, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik lazim yang digunakan untuk mendapatkan data oleh peneliti. Yang pertama ada teknik asosiasi kata. Jadi pada tahap ini responden diminta untuk dengan cepat mengasosiasikan sebuah kata, misalnya dengan kata pekerjaan. Dengan hal pertama yang muncul di pemikiran mereka sering digunakan untuk mendapatkan sikap dan perasaan yang sebenarnya. Dan jawaban tersebut akan menjadi indikasi mengenai apa arti pekerjaan bagi individu yang bersangkutan. Dengan cara yang sama, penyelesaian kalimat meminta responden untuk menyelesaikan sebuah kalimat dengan cepat seperti pekerjaan adalah. Ada seseorang responden mungkin mengatakan pekerjaan adalah hal yang sangat menyenangkan, sementara responden lain mungkin mengatakan pekerjaan adalah hal yang membosankan. Respon tersebut dapat memberikan wawasan terkait perasaan dan sikap seseorang terhadap pekerjaan. Yang kedua itu ada thematic appraisal test atau TAT. Di sini responden diminta untuk merangkai cerita di sekitar gambar yang ditunjukkan. Ada beberapa pola kebutuhan dan karakteristik kepribadian dari responden dapat ditelusuri dengan menggunakan tes tersebut. Yang ketiga itu ada uji inkblot. Bentuk penelitian motivasional lainnya menggunakan noda tinta berwarna yang diinterpretasikan oleh responden yang menjelaskan apa yang mereka lihat dalam gambar, pola dan warna tersebut. Meskipun jenis-jenis tes proyektif tersebut berguna untuk mengungkapkan sikap dan perasaan yang sulit diperoleh dengan cara lain, hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh peneliti yang tidak terlatih untuk melakukan penelitian motivasional. Untuk preferensi konsumen, sikap dan perilaku pembelian, pengembangan produk, serta strategi penelitian pemasaran lainnya banyak menggunakan penyelidikan mendalam. TAT dan tes inkblot jarang digunakan dalam penelitian pemasaran karena para pemasang iklan dan lainnya kini lebih sering menggunakan tes penyelesaian kalimat dan tes asosiasi kata, seperti menggambarkan sketsa, menyusun potongan kertas dari gambar-gambar majalah, mengisi balon teks pada toko kartun, dan strategi lain juga mungkin diikuti untuk melihat bagaimana orang mengasosiasikan berbagai produk mereka, seperti merek, iklan, dan sebagainya dalam pemikiran mereka. Agen sering meminta subjek untuk membuat sketsa pengguna khas dari berbagai merek dan menceritakan kisah tentang mereka. Pesan-pesan yang disampaikan melalui gambar sederhana dianggap sangat kuat dalam membantu pengembangan berbagai strategi pemasaran. Definisi dan tujuan observasi. Observasi itu sendiri melibatkan kegiatan melihat, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan perilaku, tindakan, atau peristiwa secara terencana. Hal tersebut dapat dibedakan berdasarkan 4 dimensi utama yang menggolongkan bagaimana cara observasi dilakukan. Observasi itu dilakukan dengan cara yang pertama itu kontrol. Apakah observasi dilakukan dalam situasi artifisial atau alami? Yang kedua, apakah pengamat adalah anggota dari kelompok yang diobservasi atau tidak? Atau bisa disebut sebagai observasi partisipan atau observasi non-partisipan. Yang ketiga itu ada struktur. Apakah observasi itu dilakukan dengan cara terstruktur atau bisa dibilang seberapa fokus, ditentukan, sistematis, dan kuantitatif sifat dari observasi tersebut. Yang keempat itu ada kerahasiaan. Apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang diteliti atau tidak? Untuk dimensi utama yang membedakan metode observasi tertentu akan dijelaskan di slide selanjutnya.
Selanjutnya saya akan membahas 4 dimensi utama yang menggolongkan jenis observasi. Yang pertama ada studi observasional yang terkontrol versus tidak terkontrol. Observasi terkontrol terjadi ketika situasi atau kondisi dimanipulasi atau direncanakan oleh peneliti. Hal ini membuat peneliti dapat mengamati perbedaan antara reaksi perilaku individu terhadap situasi tersebut. Lalu, observasi tidak terkontrol merupakan teknik observasi yang tidak berusaha untuk mengontrol, memanipulasi, atau mempengaruhi situasi. Dimensi utama yang kedua, yaitu observasi partisipan versus non-partisipan. Observasi non-partisipan, yaitu peneliti tidak pernah secara langsung terlibat dalam tindakan dari pelaku, namun mengamati mereka dari luar jangkauan visual pelaku, misalnya menggunakan kamera. Lalu observasi partisipan, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok atau organisasi yang diteliti. Ini sering digunakan dalam studi kasus, studi etnografi, dan studi teori. Dimensi utama yang ketiga, yaitu studi observasional terstruktur versus tidak terstruktur. Observasional terstruktur yaitu ketika pengamat memiliki rangkaian kategori kegiatan atau fenomena yang direncanakan akan diteliti. Observasional terstruktur ini secara umum bersifat kuantitatif. Lalu observasional tidak terstruktur, yaitu ketika pengamat mencatat segala sesuatu yang diteliti secara praktis. Studi observasional yang tidak terstruktur ini diklaim sebagai ciri dari penelitian kualitatif. Dimensi utama yang terakhir yaitu observasi tersembunyi versus tidak tersembunyi. Observasi tersembunyi yaitu ketika subjek penelitian tidak terpengaruhi dengan kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Observasi tersembunyi dianggap kurang efektif meningkatkan perhatian terhadap etika karena hal tersebut dapat melanggar prinsip-prinsip dari kesepakatan, privasi, dan kerahasiaan yang diinformasikan. Lalu observasi tidak tersembunyi, yaitu bersifat lebih jelas, namun dapat mengubah kebenaran dari perilaku yang diteliti. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan penting untuk observasi, yaitu observasi partisipan dan observasi terstruktur. Kita baru saja membahas dimensi penting untuk membedakan berbagai pendekatan untuk observasi. Dua pendekatan yang jelas untuk observasi adalah observasi partisipan dan observasi terstruktur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang observasi partisipan. Observasi partisipan itu adalah peneliti mengumpulkan data dengan menghitung dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok atau organisasi yang diteliti. Nah, hal ini itu memungkinkan peneliti untuk mempelajari kegiatan kelompok yang diteliti dalam situasi alami dari sudut pandang orang dalam penelusuran atau mengobservasi dan menghitung dalam aktivitas tersebut. Tingkat di mana peneliti berpartisipasi tergantung faktor yang lebih praktis, seperti bagaimana peneliti pada serangkaian faktor. Aspek observasi dari observasi partisipan. Di sini teman-teman dapat melihat 4 contoh. Yang pertama yaitu contoh berhubungan dengan Devian dan profesional strangle handler. Itu dimana agar menyarankan bahwa peneliti itu perlu berhati-hati dalam mempercayai orang-orang pertama yang berhubungan dengannya sebagai informan penting. Itu tuh karena sering kali mereka adalah devian atau profesional strangle handler. Terus yang kedua itu contoh bagaimana saya membangun hubungan. Itu mengantarkan kita tuh bagaimana hubungan itu dibangun dari waktu ke waktu, menghabiskan waktu dengan subjek yang diteliti, yaitu bertemu dan membicarakan dengan mereka untuk membangun hubungan selama periode waktu yang lama itu merupakan proses di mana peneliti mendapatkan kepercayaan dan membangun hubungan dengan partisipan, termasuk mendengarkan secara aktif, timbal balik atau memberikan sesuatu kepada subjek yang diteliti. Terus yang berikut, contoh yang ketiga itu apa yang diamati dalam tahap
observasi deskriptif. Nah, di sini kita dapat yang pertama tuh tata ruang dari kondisi fisik seperti tata ruang pabrik. Terus ada elemen fisik benda seperti peralatan kantor, mesin, dan peralatan elektronik. Terus terdapat rincian terkait pelaku dari orang-orang yang terlibat, hingga pendapat emosi, aktivitas, tindakan, dan tujuan dari perilaku. Kejadian misalnya itu pertemuan, waktu atau serangkaian waktu dari kejadian atau pendapat, tindakan, dan lainnya. Terus contoh yang keempat tuh apa yang diamati dalam tahapan observasi terfokus dan observasi selektif. Apa yang diamati dalam tahap observasi terfokus dan observasi selektif? Yang pertama tuh mengamati kejadian, tindakan, dan perilaku serta mencari alur. Yang kedua tuh memisahkan aktivitas tetap atau reguler dari aktivitas yang tidak tetap. Yang ketiga mencari perbedaan dalam alur. Yang keempat mencari kasus negatif atau pengecualian. Terus yang kelima dalam kasus observasi terstruktur membuat rencana untuk observasi sistematis termasuk estimasi berapa banyak observasi yang memadai. Selanjutnya aspek partisipatif dari observasi partisipan. Di sini observasi partisipan tuh mengombinasikan proses partisipasi dan observasi sehingga observasi partisipan seharusnya dibedakan baik dari jenis observasi murni dan partisipasi murni. Di sini terdapat dua contoh. Yang pertama, contoh yang umum dari partisipasi pasif adalah observasi yang dilakukan dalam pengumuman layanan seperti dalam ruangan tunggu atau wahana. Terus contoh yang kedua tuh seberapa jauh seharus berpartisipasi. Tingkat di mana peneliti berpartisipasi tergantung pada serangkaian faktor. Sebagai contoh, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh pertanyaan peneliti, pertimbangan etika, pertimbangan metodologi, namun lebih banyak dipengaruhi oleh faktor yang lebih praktis seperti bagaimana peneliti merasa bahagia dengan berpartisipasi atau tingkat di mana baik faktor kontekstual maupun anggota kelompok yang diteliti mendukung penelitian untuk berpartisipasi. Selanjutnya, kita masuk pada ciri catatan lapangan yang baik. Di sini teman-teman dapat melihat ada beberapa ciri catatan yang baik. Yang pertama itu menggunakan kutipan yang tepat jika memungkinkan. Maksudnya itu menggunakan bahasa yang baku sehingga observasi dapat berjalan dengan lancar. Terus menggunakan pedoman atau nama samaran untuk menjaga kerahasiaan. Terus menjelaskan aktivitas berdasarkan urutan kejadian. Terus memberikan deskripsi tanpa mengambil kesimpulan dari makna. Terus menggunakan informasi latar belakang yang relevan untuk menempatkan kejadian dan memisahkan pendapat dan asumsi pribadi seorang dari apa yang mereka amati. Terus mencatat tanggal, waktu, tempat, dan nama penelitian pada setiap halaman catatan. Sekarang tuh kita masuk pada saran untuk melakukan observasi partisipan. Di sini teman-teman dapat melihat terdapat 10 saran untuk melakukan observasi partisipan. Yang pertama itu samar dalam tindakan Anda. Terus yang kedua tuh familiar dengan kondisi atau keadaan sebelum mengumpulkan jenis data lain. Yang ketiga itu menerima ambiguitas termasuk menjadi adaptif dan fleksibel. Yang keempat tuh memperhatikan dan bergantian menggunakan perspektif yang luas atau pendapat terhadap keseluruhan situasi dan terbatas atau fokus pada suatu orang, aktivitas atau interaksi tunggal. Terus yang kelima itu melihat interaksi dalam kondisi atau keadaannya, siapa yang berbicara, siapa yang dihormati, dan bagaimana keputusan diambil. Terus yang keenam tuh mendengarkan percakapan secara seksama, mencari kata kunci dalam percakapan serta menuliskan untuk membantu mengingat percakapan tersebut nantinya. Yang ketujuh itu memperhatikan kata-kata di awal dan akhir karena hal tersebut paling mudah untuk diingat. Saran yang kedelapan itu mendengarkan saksama dalam waktu yang lama merupakan hal sulit. Terkadang memperhatikan. Manfaatkanlah saat memperhatikan hal-hal tersebut. Terus yang kesembilan itu pekerjaan seringkali melibatkan lebih dari satu observasi. Hal ini tuh termaksud wawancara
informal, dan wawancara terstruktur seperti kuesioner. Yang ke-10 itu tentukan dan yakin dengan diri Anda. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai observasi terstruktur, yaitu observasi terstruktur berfokus pada sifat seperti observasi, melihat fenomena yang ditentukan sebelumnya. Fokus dari observasi terstruktur ini dibagi menjadi bagian-bagian kecil informasi, seperti kaitannya informasi mengenai perilaku, tindakan, interaksi, atau kejadian. Ada 2 tingkatan dalam observasi terstruktur, yaitu 1. Observasi sangat terstruktur di mana peneliti memutuskan kategori observasi dengan cukup tepat dan cara yang tidak mungkin sebelumnya. Yang kedua, observasi semi terstruktur, rencana terperinci terkait yang akan diteliti dan tindakannya juga pengumpulan data dengan cara yang kurang sistematis. Selanjutnya, penggunaan skema pengkodean dalam observasi terstruktur. Ada berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan terkait skema ini. Yang pertama, fokus. Harus jelas apa yang akan diamati. Sebagai contoh, skema pengkodean dapat membantu menemukan aspek kondisi, jenis perilaku, dan lainnya yang akan diamati dan dicatat. Yang kedua, objektif. Skema pengkodean dan kategori membutuhkan kesimpulan dan interpretasi dari peneliti dengan panduan yang jelas dan detail, hingga dapat membantu peneliti secara objektif dalam membuat kode kejadian, tindakan, dan perilaku. Yang ketiga, mudah untuk digunakan. Skema pengkodean yang baik adalah mudah untuk digunakan, dan mudah dipahami juga. Yang keempat, bersifat mutually eksklusif dan collectively exhaustive. Bersifat mutually eksklusif jika tidak ada kategori yang saling tumpang tindih. Bersifat collectively exhaustive yang mencakup semua kemungkinan sehingga selalu dapat membuat kode-kode yang dapat membantu peneliti. Berikutnya standar skema pengkodean, di mana pembuatan skema pengkodean ini memungkinkan Anda untuk memberikan jawaban untuk pernyataan penelitian Anda. Ada beberapa cara peneliti dapat membuat kode kejadian sebagai berikut. Pertama, menggunakan checklist sederhana, memberikan informasi tentang seberapa sering kejadian tertentu terjadi. Yang kedua, catatan yang berurutan, membuat peneliti dapat mengumpulkan informasi terkait seberapa sering kejadian tertentu terjadi, dan urutan kejadian tersebut berlangsung. Yang ketiga, catatan yang berurutan dalam skala waktu, menambah tingkat keperincian atau kedetail dalam menunjukkan interval waktu antar kejadian. Dalam pembuatan skema pengkodean ini harus bersifat valid dan reliable. Valid dalam arti data-data yang tersaji itu dapat dinyatakan dengan sebenar-benarnya. Dan reliable sendiri itu merujuk pada konsistensi dari observasi, biasanya apakah 2 atau lebih pengamat atau 1 pengamat yang sama, dan itu mendapatkan hasil yang sama. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melanjutkan tentang kelebihan observasi dan kekurangan observasi. Kelebihan observasi yang pertama, observasi itu bersifat langsung. Observasi membuat peneliti dapat mengumpulkan data perilaku tanpa mengajukan pertanyaan. Orang-orang dapat diamati dari lingkungan kerja, serta aktivitas dan perilaku mereka atau poin-poin ketertarikan lain yang dapat diamati, dicatat, dianalisis, dan diinterpretasikan. Kelebihan yang kedua, memungkinkan untuk mengamati kelompok individu tertentu. Misalnya, contoh, anak-anak yang masih sangat kecil, di mana mungkin akan sulit untuk mendapatkan info dari mereka. Anak-anak dapat diamati terkait ketertarikan dan perhatian mereka terhadap berbagai stimulus, seperti keterlibatan mereka dengan mainan yang berbeda. Observasi seperti itu akan membantu perusahaan pembuat mainan, pengajar anak-anak, dan lainnya yang sangat terlibat dalam perkembangan anak-anak, untuk mendesain dan merepresentasikan ide-ide berdasarkan ketertarikan anak-anak. Data yang diperoleh melalui observasi kejadian tersebut
terjadi secara alami, lebih reliable dan bebas dari bias responden. Kelebihan yang ketiga nih, data yang diperoleh lebih reliable dan bebas dari bias responden. Apa sih itu? Data yang diperoleh melalui observasi kejadian ketika hal tersebut terjadi secara alami, yang lebih reliable dan bebas dari bias responden. Nah, kita akan masuk ke kekurangan observasi. Yang pertama, ada reaktivitas. Reaktivitas itu tingkat di mana peneliti mempengaruhi situasi yang diamati. Kenapa kok bisa disebut sebagai kekurangan? Karena dapat menjadi ancaman utama terhadap validitas temuan dari studi observasi, karena orang-orang yang diamati mungkin saja menunjukkan perilaku yang berbeda selama waktu studi tersebut. Nah, kekurangan yang kedua, pengurangan data oleh peneliti. Nah, ini peneliti kadang-kadang jahil nih. Peneliti yang melakukan studi observasional seringkali mengurangi data yang dicatat dalam beberapa hari pertama, terutama jika data tersebut terlihat sangat berbeda dari apa yang diamati nantinya. Kekurangan yang ketiga, kebosanan dan bias dalam pencatatan observasi. Observasi dari kejadian yang terus-menerus selama periode waktu yang lama juga dapat menyebabkan masalah bagi pengamat dengan kebosanan dan bias dalam pencatatan observasi. Kekurangan yang keempat, observasi memerlukan banyak waktu dan juga mahal. Banyak bentuk observasi menuntut peneliti untuk secara fisik hadir, seringkali dengan waktu yang lebih panjang, dengan waktu yang lama. Sebagai contoh, observasi partisipan memerlukan keterlibatan peneliti dalam kelompok sosial yang diteliti selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, itu lama teman-teman. Dan kalau bertahun-tahun pun juga akan memerlukan biaya yang mahal, seperti itu. Nah, itu saja dari kami, Bu dosen dan teman-teman. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih dan selamat pagi.